Saudara Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa aksi teror penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus harus diusut tuntas, termasuk juga mengungkap siapa aktor intelektualnya. Lalu bagaimana negara memastikan bahwa proses hukum berjalan secara tuntas dan transparan? Secara eksklusif, saudara, saya akan tanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Pak Menko, saya izin langsung menanyakan bahwa ketika kasus ini berembus, pertama kali Anda menyebutkan bahwa aksi teror ini, penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, merupakan penyerangan terhadap demokrasi, termasuk hak asasi manusia. Apa maknanya, Pak? Ya, seperti kita ketahui bahwa korban itu adalah aktivis Kontras, dan selama ini kita tahu bahwa Kontras itu aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk melakukan advokasi di bidang hukum, HAM, dan demokrasi. Dan sebagai seorang aktivis yang tentu harus dijaminkan kebebasannya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, ketika satu hari terjadi malapetaka bagi yang bersangkutan dalam bentuk sebuah serangan, penyiraman air keras kepada yang bersangkutan, dan ini nampaknya dilakukan secara sistematik dan terencana. Sistematik dan terencana. Ya, karena itu saya mengatakan bahwa ini adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri, dan karena itu negara harus mengambil satu langkah-langkah hukum yang tegas untuk menuntaskan kasus ini, oleh karena para aktivis penegakan hukum HAM dan tokoh-tokoh advokasi HAM itu sebenarnya adalah bagian dari negara sendiri, dan karena itu dia adalah mitra pemerintah dalam menegakkan hukum, HAM, dan demokrasi, dan karena itu mereka sama sekali bukan lawan, apalagi musuh bagi pemerintah. Mereka adalah mitra bagi pemerintah, dan karena itu kita sangat prihatin kalau hal-hal seperti ini terjadi, apalagi kalau itu disinyalir pada tahap-tahap awal dilakukan oleh aparat aparat dari kalangan militer. Tentu ini akan menimbulkan satu pertanyaan yang besar, apa yang sesungguhnya terjadi. Dan karena itu Pak Presiden telah memberikan satu arahan yang tegas bahwa terhadap kasus ini harus dilakukan satu investigasi yang tuntas, dan transparan, dan tidak bermaksud untuk melindungi siapa-siapa, dan harus diungkapkan bukan hanya pelaku di lapangan, tapi juga kemungkinan adanya aktor intelektual yang menggerakkan mereka dalam melakukan aksi-aksi seperti ini. Oke, bahwa ada yang menarik, apa yang kemudian sedang didorong oleh aktivis termasuk advokat dalam hal ini adalah tim advokasi untuk demokrasi, khususnya kepada Komnas HAM, adalah untuk melakukan penyelidikan pro justisia, untuk kemudian mendalami apakah betul tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Tanggapan Anda, Pak Yusril? No, kalau pelanggaran hak asasi manusia berat itu sudah ada kategorinya sendiri, baik dalam berbagai konvensi internasional seperti Statuta Roma, Statuta tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, dan juga ada di dalam undang-undang tentang pengadilan HAM kita sendiri. Jadi yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat itu adalah war crimes, genosida atau genocide, kemudian massive killing, extrajudicial killing, kemudian juga torture dan ethnic cleansing dan sebagainya. Jadi kalau kejahatan itu dilakukan oleh sekelompok orang, terhadap satu orang saja, sebenarnya belum dapat dikategorikan sebagai satu tindakan itu sebagai satu tindak pelanggaran HAM berat, Pada dasarnya memang setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tapi setiap tidak kejahatan pelanggaran HAM. Karena kejahatan itu kan mencederai hak asasi seseorang, tapi tidak semua pelanggaran HAM itu terkategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Oke, artinya pemerintah sepakat ketika penyiraman air keras yang dilakukan kepada aktivis ini masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM biasa, bukan pelanggaran HAM berat yang dikategorikan dalam konvensi internasional maupun di dalam undang-undang pengadilan HAM kita sendiri. Dan yang disayangkan adalah jika betul ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, terduga pelakunya atau tersangkanya adalah anggota dari Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Ya, kita harus melihat kronologi bagaimana aparat penegak hukum berupaya untuk mengungkapkan kasus ini. Yang mula-mula bergerak kan polisi. Polisi berusaha untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini untuk menyasar siapa yang dapat dianggap sebagai terduga, belum sebagai tersangka. Dan karena itu polisi sudah menggunakan berbagai cara, baik menginterview orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian, memeriksa CCTV dan lain-lain sebagainya.
Tapi tiba-tiba kita mendapat kabar bahwa POM TNI sudah mengumumkan ada 4 orang tersangka TNI. Dan sampai sekarang ini, seperti kita juga sudah menyaksikan kemarin ada rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR antara Polda Metro Jaya dengan penyidik Polda Metro Jaya dengan Komisi 3. Dan saya juga melakukan koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, juga dengan DPR dan juga dengan Kejaksaan Agung. Dan sampai sekarang ini dari penyelidikan polisi itu memang tidak ditemukan adanya orang yang terduga ya dari kalangan sipil. Dari kalangan sipil. Ya, jadi walaupun kita ketahui bahwa polisi mengatakan ada 2 orang, POM mengatakan 4. Ya, ada koran atau majalah mengatakan, ada juga NGO mengatakan ada 16 begitu. Nah, tapi sementara ini yang ditemukan oleh Polda ya 2 orang itu memang ya militer, dan itu juga lah yang dikatakan oleh POM 4 orang militer. Jadi belum ada tersangka ataupun terduga sipil yang melakukan tindak kekerasan ini, dan karena itu karena memang tidak ada terduga sipilnya, maka polisi kan tidak bisa melakukan penyidikan. Makanya apalagi POM sudah mengambil satu langkah penangkapan dan penahanan terhadap mereka, yang kita ketahui juga bahwa Kabais sudah meletakkan jabatan ya sebagai satu tanggung jawab profesional atas kasus ini. Dan seperti kita ketahui memang masih ada beberapa problematika hukum terkait dengan apakah ini merupakan satu tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai koneksitas atau tidak, melibatkan sipil dan militer, dan kita ketahui polemik tentang soal ini terjadi. Oke, artinya meskipun Polda Metro Jaya sudah melimpahkan kasus ini ke Puspom TNI, tetapi ketika nanti ada terduga pelaku yang kemudian berasal dari kalangan sipil, masih terbuka kemungkinan kasus ini masuk ke peradilan umum? Sangat terbuka. Nah, sangat terbuka. Kalau ada tersangka sipilnya, maka akan timbul persoalan koneksitas kan. Dan sementara ini, kalau misalnya para pelakunya itu hanya militer atau pelakunya hanya sipil, ya kita tidak relevan membicarakan tentang koneksitas. Dan koneksitas ini tentu bukan hanya pada tingkat peradilan. Koneksitas ini kan mulai juga dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai penuntutannya. Dan kita ketahui bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pengadilan Militer, Undang-Undang Pengadilan Militer itu kan tidak membedakan apa jenis kejahatan yang dilakukan. Dia hanya melihat kepada subjek. Kalau tentara, ya dia diadili pengadilan militer. Meskipun tentara itu melakukan tindak pidana umum. Misalnya tentara itu melakukan tindak pidana pencurian, atau tentara itu copet, misalnya, atau tentara itu menganiaya orang. Dia nggak peduli itu tindak pidana umum atau tidak. Pokoknya subjeknya tentara, dia diadili di pengadilan militer. Nah, sementara Undang-Undang TNI itu saya sudah terlibat nyusun itu tahun 2004 ya. Itu sudah mulai ada satu pergeseran. Dikatakan bahwa harus dilihat apa tindak pidananya. Kalau tentara itu melakukan tindak pidana umum, katakanlah dia melakukan penganiayaan terhadap orang sipil, maka dia diadili di pengadilan umum. Ya, tapi sebaliknya kalau dia melakukan kejahatan terkait dengan tindak pidana militer, diadili oleh pengadilan militer. Nah, tapi Undang-Undang TNI itu sendiri mengatakan sampai terbentuknya ya Undang-Undang Pengadilan Militer yang baru. Nah, saya kan sudah melakukan tugas itu tahun 2004 ya, dan ya saya tidak mengerti kenapa para pengganti saya, Menteri Hukum HAM ya, itu tidak menindaklanjuti apa yang sudah saya rintis pada waktu itu. Kan sampai hari ini Undang-Undang Pengadilan Militer itu tidak pernah dirubah. Jadi itu masih berlaku. Nah, sementara itu sudah ditimpali dengan KUHAP yang baru. Betul. Nah, KUHAP yang baru ini ada pasal 170 yang bicara tentang koneksitas, dan di situ melihat dari segi kepentingan. Ya, kepentingan siapa? Kepentingan korban. Korbannya kepentingan siapa? Kepentingan sipil atau kepentingan militer. Nah, kalau kita lihat dari sisi KUHAP, bahwa kalau memang lebih banyak kepentingannya adalah kepentingan sipil, korbannya sipil, ini terkait dengan aktivis demokrasi, HAM dan lain-lain, lebih banyak sipil dong daripada militernya. Betul. Ya, mestinya kita pikir bahwa ini harus diadili di pengadilannya militer. Ya, tetapi kembali lagi kepada itu tadi, kepada Undang-Undang Pengadilan Militernya sendiri.
Ya, undang-undang pengadilan militer yang mengatakan bahwa ya sampai ada undang-undang pengadilan militer itu diselesaikan. Jadi walaupun sekarang ini ya ada auditor di TNI ya yang bertugas untuk melakukan penuntutan, ada POM yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, ada pengadilan militer yang bertugas untuk mengadili, tapi sementara kita ketahui di Kejaksaan Agung juga ada Jampitmil. Betul. Ya. Tapi itu hanya terkait dengan perkara-perkara koneksitas. Tapi kalau ini sudah jelas pelakunya adalah TNI dan kemudian juga beralih tunduk kepada pengadilan militer, maka memang mau tidak mau ya pengadilan militer yang harus menangani dan Puspom yang menangani. Makanya polisi kemudian menarik diri, kecuali seperti Anda katakan tadi, dalam perkembangan selanjutnya ditemukan ada tersangka sipil, maka itu akan disidik lagi oleh polisi dan berlakulah prinsip-prinsip koneksitas dalam kasus ini. Oke, artinya ketika tim advokasi untuk demokrasi menggunakan pasal 170 dalam KUHP yang baru, menyebutkan tadi sudah dibahas bahwa sebenarnya kerugian ini berasal ataupun lebih besar kepada masyarakat sipil, termasuk juga tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum. Artinya ini tidak bisa diterapkan kalau dibandingkan dengan undang-undang TNI atau seperti apa, Pak? Ya, undang-undang TNI-nya itu kan sudah memberikan satu arahan ya, bahwa kalau lebih banyak menyangkut tindak pidana umum itu diserahkan kepada pengadilan umum. Tapi ya undang-undang pengadilan militer masih mengatur seperti itu. Jadi sekarang ini yang telah diputuskan oleh TNI dan polisi, oleh karena seluruhnya tersangka adalah militer, yang diserahkan kepada Puspom untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nanti auditor militer yang akan melakukan penuntutan ke pengadilan militer. Memang ini pilihan-pilihan, dan tiap-tiap pilihan itu pasti punya risiko ya. Kalau misalnya orang ini didakwa ke pengadilan sipil, ya advokatnya juga akan melakukan eksepsi kompetensi absolut dari pengadilan berdasarkan undang-undang pengadilan militer, karena para pelaku ini seluruhnya adalah militer. Pertanyaannya, apakah pengadilan negeri punya kompetensi nggak untuk mengadili orang ini? Itu bisa jadi debat juga di pengadilan nanti. Gitu. Artinya kalau kita sederhanakan dan juga dari problematik yang kemudian muncul ke permukaan, apakah proses hukum yang saat ini tengah dijalankan oleh aparat penegak hukum itu sudah benar dan tidak salah langkah dan juga tidak salah kaprah? Ya, sementara ini ya ini setelah melalui satu koordinasi, melalui satu diskusi yang cukup panjang ya, yang melibatkan banyak pihak. Saya juga terlibat dalam kasus ini. Sementara ini yang diambil adalah keputusan seperti ini, kecuali besok berkembang ada orang sipil. Nah, itu baru mencoba. Tapi saya berkali-kali juga kemarin saya berkoordinasi dengan Pak Asep, Kapolda Metro Jaya, ditemukan nggak ada sipil? Enggak, sebenarnya nggak ketemu. Nah, barangkali juga misalnya apa yang telah dilakukan oleh salah satu majalah ya, kemudian apa yang juga dilakukan oleh LSM, ya mereka juga melakukan satu pengumpulan fakta di lapangan sendiri. Saya kira silakan, dan kalau apa yang mereka temukan itu serahkan aja kepada polisi. Jadi kita tidak pernah menganggap mereka itu rival, menghalangi mereka, enggak. Biarkan aja mereka bekerja, dan apa yang mereka dapat ya kita manfaatkan. Dan kalau memang ditemukan ada tersangka atau terduga sipil, ya saya pun akan mendorong polisi untuk juga melakukan penyidikan sehingga koneksitas akan terjadi. Oke. Di tengah proses hukum yang tengah berjalan, ada juga satu desakan yang tidak kalah penting dan juga bisa menjadi gambaran komitmen pemerintah untuk kemudian betul-betul mencari keadilan dalam kasus ini, yaitu adalah pembentukan tim gabungan pencari fakta. Betul. Apakah pemerintah akan membentuk TGPF terkait dengan kasus penyiraman air keras Andri Yunus? Ya, tidak pernah masalah ini dibahas internal pemerintah ya. Dan saya sendiri sampai hari ini belum bertemu Pak Presiden sejak Lebaran sampai beliau pergi ke luar negeri. Dan yang saya dengar adalah bahwa arahan beliau supaya diambil langsung langkah hukum yang tegas. Dan langkah hukum yang tegas itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan seperti kita ketahui bahwa Puspom dan Reskrim polisi itu dapat bertindak lebih cepat ya untuk melakukan pengumpulan fakta di lapangan, melakukan investigasi, penyelidikan, dan sampai kepada penyelidikan sampai kepada tingkat penyidikan. Nah, tim pembentukan fakta ini kan memerlukan satu proses waktu ya. Siapa yang akan duduk? Apa dasar hukum pembentukannya? Apakah dengan keputusan presiden atau harus dengan apa? Apa tugas dan kewenangannya? Dan seperti kita ketahui bahwa dari pengalaman-pengalaman selama ini ada, sejak kasus Santa Cruz misalnya,
sampai kepada kasus-kasus yang dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat di Aceh dan lain-lain. Kasus Semanggi 1, 2 dan sebagainya. Kan dibentuk tim penyidik atau TPGF lah namanya, tim gabungan pencari fakta. Tapi setelah tim itu bekerja, nah mereka kan menghimpun fakta-fakta dan fakta-fakta itu terus diapain? Fakta-fakta itu kan diserahkan lagi kepada penyidik. Nah, seperti misalnya kasus pelanggaran HAM di Aceh, berat di Aceh pada waktu itu dibentuk satu tim. Dan timnya ini orang macam-macam. Dan ketika menghadap saya pun agak tercengang. Misalnya Ibu almarhumah Dr. Gigi Rosita Nur, ngotot, ngomong keras. Ya kita yang belajar hukum terheran-heran. Ibu ini Dr. Gigi masuk ke bidang saya. Saya guru besar hukum, bisa nggak nyopot gigi orang? Ya nggak bisa dong. Ya kita menghormati kompetensi. Ya kalau Anda melakukan pengumpulan fakta ya silahkan, tapi jangan ngotot memaksakan pendapat Anda sendiri. Ini bidang hukum, saya lebih ngerti daripada Anda. Seperti Dr. Gigi, Anda lebih paham daripada saya. Kalau saya tiba-tiba ambil tang terus copot gigi Anda, akan udah gila saya. Jadi karena itu saya pikir kadang-kadang pembentukan tim TPGF seperti itu ada plus minusnya juga. Karena bisa aja di situ orang-orang yang tidak paham hukum melakukan satu investigasi, mengumpulkan fakta. Nah, ini yang saya kira akan panjang ceritanya, dan akhirnya fakta-fakta yang ditemukan itu diserahkan juga kepada, misalnya waktu pelanggaran HAM berat Aceh pada waktu itu kan diserahkan juga kepada kejaksaan. Kejaksaan melakukan verifikasi mengatakan ini nggak cukup bukti untuk diteruskan. Nah, kalau itu proses itu akan sangat lambat, orang ini udah lari nggak tahu kemana. Dan sementara kita menghendaki adanya satu, seperti arahan Presiden itu, langkah hukum yang tegas, cepat, terukur, kita lakukan segera. Nah, saya tidak sempat bicara dengan Pak Presiden mengenai soal penyiraman air keras ini, tapi kalau kerusuhan Agustus, saya bicara dengan Pak Presiden. Karena pada waktu itu juga kan timbul desakan supaya pemerintah membentuk TPGF. Nah, saya diskusi dengan Pak Presiden, kira-kira 15 menit, dia bilang, Prof, ambil langkah hukum yang tegas. Terus setelah itu kita rapat kabinet, dan Presiden memberikan arahan. Dan saya kan waktu itu keluar dari rapat kabinet, saya memberikan press conference di istana dan mengatakan pemerintah tidak akan membentuk TPGF, tapi akan mengarahkan aparat penegak hukum untuk mengambil satu langkah hukum yang tegas. Dan setelah itu kan saya mengkoordinasi dan saya datang ke Polda sini, Makassar dan lain-lain, dan kemudian sampai dituntut Del Pedro dan kawan-kawan. Dan saya berpesan pada waktu itu, ya investigasi tegakkan hukum, Del Pedro, Anda lawan di pengadilan, Anda cari advokat, ya Anda harus berani menghadapi ini dengan kesatria. Dan saya pun berpesan pada pengadilan, pemerintah tidak akan intervensi. Kalau mereka salah, hukum. Kalau mereka tidak salah, bebaskan. Dan dibebaskan oleh pengadilan. Iya. Gitu. Oke. Artinya untuk kasus penyiraman air keras kepada Andri Yunus, saya ingin minta penegasannya. Pemerintah menganggap belum perlu dibentuk TGPF. Saya tidak bisa mengatakan pemerintah, karena kalau pemerintah kan mesti diarahkan rapat koordinasi dan menunggu arah dari Presiden. Tapi kalau saya sendiri, secara pribadi saya berpendapat sebenarnya langkah hukum sudah dimulai, sudah dilakukan oleh polisi kemudian mundur karena tidak ditemukan orang sipil di dalamnya. Puspom sudah melangkah, mereka sudah ditangkap, ditahan. Nah sekarang bagaimana para pengamat media seperti Anda itu akan mengamati apa yang dilakukan oleh Puspom, mengkritisi apa langkah-langkah yang mereka lakukan, terus-menerus mendesak mereka supaya transparan. Jangan sampai ada kesan bahwa ketika ini diambil alih oleh Puspom, seolah-olah mau menutupi sesuatu, mau melindungi sesuatu. Itu kita sendiri pemerintah tidak punya keinginan seperti itu. Kita ingin kasus-kasus hukum itu diungkapkan secara tuntas, terbuka, transparan. Jangan sampai ini diambil Puspom, lalu kemudian akses dari media tertutup, nggak tahu penyidikannya apa, pengadilan militernya juga nggak terbuka. Kita nggak menginginkan hal seperti itu terjadi. Oke, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, Prof. Yep. Bahwa menjadi perbincangan publik ketika kasus ini dibawa ke ranah Puspom TNI, ada kecurigaan yang kemudian timbul bahwa proses hukum ini tidak akan berjalan secara transparan, termasuk tidak akan mengungkap aktor intelektual. Kejanggalan itu mulai dari pengungkapan kasus dari perbedaan tersangka yang kemudian disampaikan oleh polisi, TNI, termasuk jumlahnya yang kemudian ditemukan oleh aktivis dan juga advokat berjumlah 16. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian betul-betul memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Puspom TNI ini akan berjalan dengan transparan, termasuk juga menafsirkan
pernyataan Presiden bahwa aktor intelektual ini harus ditangkap? Ya, ini kan tergantung kepada penyidikannya itu sendiri dan pengembangan kasus ini. Tapi proses hukum terhadap 4 orang yang sudah ditahan itu harus segera dilakukan. Harus segera dilakukan. Harus dilakukan. Dan ini kan sudah dilakukan penahanan dan kemudian dilakukan penyidikan. Dan kemudian sekian banyak saksi kan harus diperiksa oleh Puspom. Dan nanti akan dikembangkan kasus ini sampai siapa para pelanunya, apa motif mereka melakukan ini, siapa ada orang di balik ini nggak, ada aktor intelektual yang menggerakkan mereka atau tidak, atau ada perintah atasan atau tidak. Dan kita tahu sekarang ini kan Kabaisnya sudah meletakkan jabatan dan juga harus diperiksa apakah ada perintah ataukah sampai tingkat mana perintah itu. Nah, jadi kalau sudah sampai penyidikan investigasi ke arah itu pelan-pelan akan terbuka. Dan saya sebenarnya ingin sekali melihat bahwa proses penegakan hukum ini berjalan secara adil dan transparan, terbuka. Dan saya sangat mengharap media seperti Anda juga tetap kritis menilai persoalan ini dan juga mengajak para tokoh-tokoh LSM, ya, NGO yang concern terhadap penegakan hukum, HAM dan demokrasi juga untuk terus-menerus mengamati soal ini. Kalau saya berterima kasih dengan kritik apa saudara Isnur, apa ada LBH, saya nggak pernah menganggap mereka itu lawan, enggak, adik-adik kita sendiri kok, teman-teman kita sendiri juga. Ya, ini kan hanya soal waktu aja. Dulu kan saya seperti mereka itu juga ketika saya masih mahasiswa, masih muda. Sekarang saya ada di sini, dan satu saat bisa aja mereka yang jadi menteri, mereka yang menegakkan hukum. Jadi kan ini persoalan negara kita bersama kok. Dan karena itu kita harus kerja sama-sama, tidak terlalu salah menyalahkan, memojokkan, tapi ayo kita sama-sama membangun kebersamaan, mengungkap kasus ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden. Gitu. Bahwa tadi Prof. Yusril juga sudah menyebut di awal, nampaknya hal ataupun tindakan penyiraman air keras ini dilakukan secara terstruktur dan juga terorganisir. Apakah bisa disimpulkan ataupun mungkin Anda memiliki informasi apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen atau seperti apa? Ya, kita dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu kan tentu ada asumsi di dalam kepala kita kan. Ya. Apalagi kita melihat CCTV, orang ini naik motor dari mana, siapa yang dibonceng, itu kan sudah kelihatan. Ini ada satu proses yang sebenarnya terencana. Jadi ini bukan merupakan satu tindakan yang spontan dan tiba-tiba. Ini memang direncanakan secara sistematik. Nah, siapa mereka pelakunya ini? Sudah diketahui pelakunya ada 4 orang, kata Puspom dari kalangan militer. Tentu penyidikan harus lebih jauh ya. Apakah memang ini adalah satu operasi intelijen, ataukah ini ada perintah untuk melaksanakan ini atau tidak? Atau ini inisiatif mereka sendiri? Atau bisa aja ada orang di luar institusi TNI yang menggunakan para prajurit TNI melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada kemungkinan seperti itu? Tidak tertutup kemungkinan itu seperti itu. Dan kita ketahui bahwa ada intelijen, ada kontra intelijen, kita paham. Ada propaganda, ada kontra propaganda juga. Dan hal-hal seperti ini itu dalam politik sesuatu yang biasa terjadi ya. Dalam dunia kemiliteran juga hal seperti itu terjadi. Dan kita harus mengungkapkan semua ini. Karena kalau pemerintah sendiri mau melakukan itu, sebenarnya pertanyaannya untuk apa? Ya kan? Untuk apa misalnya Yunus ini sampai disiram pakai air keras? Untuk apa? Ya. Mau mencelakakannya itu untuk apa ya? Ya dia aktivis kontras ya. Saya dengan almarhum Munir saya bersahabat baik, kenal baik dan sering berdiskusi, sering makan berdua sama-sama dengan almarhum itu. Waktu itu saya Menteri Kehakiman. Ya di luar seperti kesannya pemerintah dengan almarhum Pak Munir itu seperti bermusuhan. Pribadi teman aja kok nggak ada masalah begitu ya. Makanya itu saya termasuk orang yang sangat kaget dan sangat menyesali kenapa sampai terjadi Pak Munir itu meninggal ya kan dalam perjalanan ke Belanda pada waktu itu. Apakah beliau dibunuh atau waktu wallahu alam bisawab, sampai hari ini kita belum tahu ya. Tapi seandainya misalnya kita mengatakan pemerintah melakukan itu untuk apa? Kan itu hanya akan merusak pemerintah itu sendiri, kewibuan pemerintah. Masa pemerintah yang sah, yang sekuat ini harus melenyapkan seseorang ya, seperti Pak Munir. Sekarang ini juga anggota kontras. Untuk apa ya? Ya, bisa aja hal-hal seperti itu dilakukan oleh pihak lain itu mendiskreditkan pemerintah. Ya, apalagi Pak Prabowo kita ketahui beliau seorang jenderal, seorang tentara yang punya riwayat masa lalu yang ya bisa aja orang ciptakan rumor situ, rumor sini di masa lalunya. Nah, benar kan? Ketika sudah jadi presiden kayak begini, bisa saja ini merupakan satu aksi kontra intelligence yang
dilakukan oleh pihak lain untuk mendiskreditkan pemerintah. Jadi karena itu kalau saya tidak terlalu cepat-cepat mengambil kesimpulan terhadap kasus ini, karena itu betul apa yang diarahkan oleh Presiden, dibuka aktor intelektual siapa seterang-terangnya, karena Pak Presiden juga berkepentingan jangan sampai nama beliau rusak gara-gara ini, seolah-olah ini perintahnya Pak Presiden. Nggak mungkin. Ya untuk apa Presiden melakukan? Jangan pun level beliau, saya aja level menteri masa mau melenyapkan orang, ya untuk apa? Nggak ada kepentingannya bagi kita kok. Dan di momen ini penegasan dari Menko Kumham Imipas bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah dalam peristiwa penyiraman air keras. Kalau itu saya berkeyakinan seperti itu. Ya, saya tidak tahu kalau misalnya di unit-unit di kalangan militer saya tidak mengerti. Tapi kalau misalnya itu adalah satu langkah, ya, apalagi satu policy yang diambil oleh pemerintah, kabinet segala macam, itu jauh sama sekali dari hal-hal yang seperti itu. Oke, ada satu hal juga yang kemudian saat ini tengah didalami, temuan dari masyarakat sipil bahwa dari sejumlah rekaman CCTV terduga pelaku ini diketahui Prof. Yusril berangkat dari kawasan Panglima Polim Jakarta Selatan, dan diketahui juga bahwa ada satu rumah yang diduga merupakan aset negara dan digunakan oleh Bais TNI. Tapi narasi yang beredar adalah rumah tersebut digunakan untuk merencanakan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Anda memiliki informasi terkait hal ini? Ya, saya mendengar hal itu dan juga membaca pemberitaan mengenai hal itu, juga menyaksikan CCTV-nya. Dan bagi saya itu adalah temuan-temuan ya yang tentu harus kita dalami, ya, untuk kita berikan satu bukan hanya penilaian ya, tapi juga kita harus ada bukti-bukti pendukung yang lain. Kan kadang-kadang kalau sudah rekaman video seperti itu belum bisa menerangkan apa-apa, tapi dia sudah memberikan satu petunjuk. Harus dikumpulkan ya, saksi-saksi yang orang-orang lain lalu di cross check satu sama lain itu sampai kita pada satu konklusi. Nah, jadi memang apakah ini adalah satu bahwa para pelakunya itu adalah militer, itu kita sudah nggak menolak hal itu. Tapi mereka menggunakan misalnya fasilitas militer untuk melakukan kegiatan ini, itu bisa terjadi. Dan pertanyaannya, siapa yang menggerakkan ini? Apakah militer itu sendiri ataukah orang lain juga mereka? Kan banyak sekali kejadian-kejadian di masa yang lalu. Mungkin Anda sudah lupa ya, kira-kira 30 tahun yang lalu ada seorang kolonel ditangkap dan karena mereka melakukan kegiatan mata-mata. Terjadi dan kolonel angkatan laut, ya, karena menyerahkan peta-peta laut yang untuk kepentingan negara asing. Jadi itu bisa saja terjadi. Ya. Artinya jika betul ada aset negara yang kemudian digunakan, orang yang memerintahkan ataupun orang yang terlibat dalam penggunaan aset negara ini untuk direncanakan melakukan tindak pidana ini juga harus diusut tuntas. Ya, dan itu kan kalau misalnya itu betul ada pihak lain yang bukan dari kalangan pemerintah yang menggerakkan ini dan para pelaku temu dengan aset pemerintah, kan bisa memperberat hukuman. Ya. Menko Kumham Imipas, Profesor Yusril Iza Mahendra, terima kasih. Baik, sama-sama.